Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Eva Yanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar. Pada kali ini saya akan membagikan video aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus dihadiri oleh kepala sekolah dan guru-guru di sekolah saya, yaitu guru-guru SMP Negeri 2 Tanjung Baru. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka komunitas belajar SMP Negeri 2 Tanjung Baru. Kemudian salawat berantakan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara diseminasi budaya positif di sekolah yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Eva Yanti SSM Hum, sebelumnya kita mintakan sepatah atau dua patah kata dari Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Baru kepada Ibu Gerita SBD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti dan mengadakan acara diseminasi budaya positif di sekolah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, selanjutnya kepada pemateri Ibu Eva Yanti yang akan menampilkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif di sekolah adalah suatu hal yang sangat penting yang akan kita lakukan. Mengapa demikian? Budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah dari guru untuk siswa itu, kita adalah guru yang digugu dan ditiru. Kita adalah contoh bagi anak. Jadi budaya positif yang kita lakukan, kita tularkan, kita imbaskan kepada diri kita. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting. Bagaimana Bapak dan Ibu memulai kembali, mengembalikan niat baik, bagaimana kita sebagai guru yang digugu dan ditiru oleh siswa kita, hendaknya memang betul-betul menjadi budaya yang positif. Yang pertama tentang disiplin misalnya. Bapak dan Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha serta semua keluarga besar SMP 2 Tanjung Baru, kita yang paling dahulu menerapkan disiplin di sekolah ini, baru kita bisa menerapkan disiplin kepada anak didik kita. Karena anak didik kita itu, dia akan melakukan apa yang kita lakukan. Dia tidak akan melakukan apa yang kita katakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya mengatakan saja tentang disiplin, sedangkan kita tidak melakukan, nyaris anak tidak akan mengikuti kita. Tapi kalau Bapak Ibu disiplin di sekolah, dia akan melakukan juga disiplin di kelasnya, di rumahnya, dan di masyarakat. Jadi banyak budaya-budaya positif yang akan kita contohkan kepada anak didik kita. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat penting bagi kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi
budaya positif di sekolah resmi kita buka. Itu saja sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan dan arahan. Kemudian kita lanjut ke acara inti dari pemunggal kita ini, yaitunya diseminasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Eva Yanti SSM. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu, bapak, guru SMP Negeri 2 Tanjung Baru yang telah ikut hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan kita ini, dan ini adalah hal yang penting sebenarnya untuk kita. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan tidak salah untuk dibagikan kepada teman-teman tentang budaya positif. Sebenarnya kita sebagai seorang guru, kita harus memiliki disiplin diri yang itu nanti akan kita tularkan kepada anak didik kita. Di mana disiplin ini sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka akan belajar untuk mandiri, karena dengan disiplin melaksanakan disiplin diri, kita akan mengetahui bahwa anak kita itu akan pandai memanage waktu dan manajemen waktu untuk dirinya. Kita akan tahu, mereka akan tahu jam berapa harus bangun, jam berapa mereka harus mengerjakan sesuatu agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan disampaikan konsep-konsepnya. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi yang dimiliki oleh anak didik, yaitu nantinya ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Lalu ada posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak didik. Ketika anak didik kita melanggar disiplin, tentu kita sebagai guru akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan mereka ke jalan yang atau ke aturan yang tepat. Nanti itu akan ada di manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oke, baiklah, satu persatu akan saya terangkan. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menerapkan konsep disiplin positif, memotivasi siswa, melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, lalu posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ibu bapak, nilai-nilai kebajikan ini yang kita laksanakan di sekolah, salah satunya contohnya datang ke sekolah tepat waktu, bertanggung jawab, menghargai guru dan teman. Apalagi kira-kira ibu bapak? Nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, saling tolong menolong, bergotong royong. Nah, itu masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, itu yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Bagaimana kita memotivasi mereka untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini salah satu kebajikan, nilai kebajikan yang dilaksanakan di sekolah kita adalah guru mengajak anak mengaji pada pagi hari. Nah, di sini terlihat seorang guru kita mengajarkan anak mengaji. Beliau adalah salah satu pembina pantauan ibadah di sekolah kita. Di sini nilai kebajikan yang terlihat adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu termasuk ke dalam beriman
dan ada motivasi eksternal. Nah, teori ini ada 3. Yang pertama, seseorang melaksanakan sesuatu itu karena takut dihukum. Jadi dia menghindarkan hukuman. Seperti anak kita datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum oleh guru. Dan yang kedua, seseorang melaksanakan sesuatu disiplin itu karena mengharapkan pujian atau hadiah atau reward dari guru. Jadi ketika anak kita datang ke sekolah, yang pertama ada yang menginginkan saya takut kena hukum. Jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak dihukum. Ada lagi yang mereka datang ke sekolah tepat waktu berpakaian lengkap supaya dapat puji dari guru. Nah, itu kita sebut sebagai motivasi eksternal yang berasal dari luar dirinya. Nah, sebaiknya kita sebagai guru itu membangkitkan motivasi pada diri anak kita, motivasi internal, yaitu motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Contohnya, seorang anak itu datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian lengkap, itu memang dari dirinya, karena memang dari hatinya ingin menjadi seorang siswa yang baik untuk dirinya, untuk mendisiplinkan dirinya dan bertanggung jawab pada dirinya. Nah, disinilah Ibu Bapak, kita sebagai guru diminta bagaimana cara kita membangkitkan motivasi internal yang ada pada diri siswa kita. Jadi memberikan reward itu ternyata tidak bagus. Tapi sebagai motivasi awal, karena murid kita masih adalah murid-murid SMP, itu tidak salah. Tapi untuk kita lakukan selanjutnya itu tidak benar. Sehingga anak-anak termotivasi untuk menghafal hafalan, untuk berbuat baik, atau mengharapkan hadiah dari guru. Kalau bisa anak-anak kita di sini melakukan semuanya itu memang dari hatinya. Oke, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga ada tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pasti Bapak dan Ibu telah melaksanakan keyakinan kelas. Kalau boleh tahu apa saja keyakinan kelasnya, Ibu Mel? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Dari kelas Bu Ida apa? 1. Keyakinan kelasnya. Menghormati guru ya. Menghormati guru. Dari kelas Ibu Rosmiati, Membuat tugas yang tepat waktu. membuat tugas tepat waktu. Dari kelas Ibu Emi, Tidak boleh membuli. tidak boleh membuli. Kelas Ibu bisa menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Oke, Bu Yola, menjaga kebersihan dari Pak Rudi sama. Oke, keyakinan kelas ini sangat penting. Kita sebagai guru memang harus memiliki keyakinan kelas, karena nanti ketika anak kita melanggar disiplin, Ibu Bapak, kita kembalikan dia ke keyakinan kelas. Ketika mereka bertengkar, kita akan memanggil anak, kita tanya, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Jadi mereka itu sudah tahu mereka punya keyakinan kelas. Kalau mereka bertengkar, berarti keyakinan kelas apa yang mereka langgar, Ibu Bapak? Keyakinan kelas menghormati, menghormati teman. Ada satu tentang keyakinan kelas yang selama ini kita tidak tahu. Dalam membuat keyakinan kelas atau di sekolah, kita tidak dianjurkan memakai kalimat negatif. Tidak dianjurkan memakai kata tidak. Jadi semua kalimatnya positif. Seperti tadi umumnya kan positif. Datang tepat waktu. Jangan kita tulis tidak boleh terlambat. Itu enggak ada. Jadi datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai teman ketika berbicara. Nah, seperti itu. Jadi selama ini kan kita tidak tahu. Saya sendiri juga membuat tidak boleh terlambat. Ternyata itu tidak boleh Bapak, karena akan menimbulkan stimulus negatif dalam pikiran anak kita. Jadi tadi kalau kita bilang tidak boleh membuli, apa ya kira-kira yang tepatnya? Menghargai teman. Ya, menghargai teman. Menghargai dan menghormati. Menghargai ya. Teman di kelas. Menghargai dan menghormati teman di kelas. Jadi nanti Ibu Bapak
dengan siswanya di kelas, diusahakan tidak menggunakan kata-kata negatif ya. Semuanya kalimat positif. Dan itu guru sangat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas. Karena ini merupakan kesepakatan. Sekarang saya tahu dari Ibu Bapak, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan? Apa beda keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan? Coba ya Bu, coba dijawab Ibu. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita buat bersama dengan siswa, yang mana ide-idenya tadi dimunculkan oleh seluruh siswa. Sedangkan peraturan kelas tadi Bu, peraturan kesepakatan yang kita buat, tetapi ada konsekuensinya. Nah, mungkin seperti itu Bu jawabannya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ada lagi dari guru yang lain? Memang betul ya Ibu Bapak, keyakinan atau kesepakatan itu dibuat oleh guru bersama siswa yang ide-idenya datang dari siswa. Sementara peraturan dibuat oleh misalnya seseorang yang berkepentingan di sekolah yang itu tidak boleh dilanggar oleh anak. Ketika dilanggar dia akan mendapat hukuman kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, ketika dilanggar mereka akan ada konsekuensinya. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat dalam keyakinan kelas itu yang bisa diingat oleh seluruh anak kita ya, yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, dan yang keempat adalah posisi kontrol guru. Ibu Ina paham apa itu posisi kontrol guru? Posisi kontrol guru. Coba ya Bu. Ya, karena Ibu Ina guru BK ada Posisi kontrol guru mungkin artinya seperti ini menurut pemahaman saya ya Bu. Kita sebagai guru seandainya menghadapi siswa yang sedang bermasalah, kalau boleh kita tidak memberikan hukuman kepada siswa, tetapi kita berusaha membuat siswa yang bermasalah tadi menyadari apa yang dilakukannya dan bisa merubah untuk masa yang akan datang. Jadi tidak memberikan dalam bentuk hukuman. Nah, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. banyak Bu Imel, terima kasih, memang betul. Jadi posisi kontrol kita ini adalah posisi kita sebagai guru dalam mengontrol perilaku anak ketika melakukan sesuatu di sekolah. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. Dan sebagai manajer. Nah, berikut ini saya akan melihatkan kepada Ibu Bapak sebuah video tentang kasus anak yang terlambat. Mari kita lihat Ibu Bapak. Sebenarnya Ibu Bapak boleh mencatat. Nanti kita yang paling penting itu ini, posisi kontrol. Apakah Ibu Bapak selama ini berperilaku sebagai penghukum? Penghukum itu adalah seorang guru ketika anak bersalah dia langsung memberikan hukuman. Dan itu yang memberikan hukuman itu ciri-cirinya berbicara dengan suara keras, mata melotot, dan hukuman itu bisa berupa verbal maupun non verbal. Mari kita lihat. Dan ada lagi posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika seorang anak terlambat, tidak sengaja saya pernah mengatakan seperti ini. Kenapa kamu terlambat lagi nak? Tak kasihan kamu sama ibu kamu. Tak kasihan kamu sama guru-guru kamu yang udah datang jauh-jauh ke sekolah mengajar, tapi kamu datang terlambat, tidak mau belajar dengan baik. Dan kamu tak kasihan dengan orang tua kamu yang sudah berjuang sampai kamu sekolah seperti ini. Ternyata itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita pikir kita akan menyentuh hati mereka, tapi itu ada negatifnya Ibu Bapak. Karena pembuat rasa bersalah akan membuat anak merasa dirinya gagal. Dia merasa dirinya gagal, dia merasa dirinya bersalah. Padahal kita tujuannya untuk memotivasi mereka. Sedangkan
posisi kontrol menghukum itu membuat anak merasa dendam. Bisa jadi di depan kita dia patuh karena takut, tapi di belakang kita bisa jadi dia dendam. Nampak nanti motor kita, bisa jadi motor kita yang dirusak karena dia sudah sakit hati dengan kata-kata yang kita keluarkan. Yang ketiga adalah posisi kontrol ketiga sebagai teman. Mungkin kita juga pernah melakukan itu ketika anak terlambat, kita tanya sambil bercanda, nak, kok terlambat lagi? Atau kita dengarkan aja. Kita dengarkan aja Pak Oki. Di awal posisi manajer. Namun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Nah, itulah tadi Bapak 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dari contoh-contoh yang dilihatkan tadi, pasti Bapak dan Ibu sudah tahu posisi dirinya di mana. Kalau diri saya pribadi terletak pada membuat rasa bersalah. Secara tidak langsung saya telah membuat anak merasa bersalah, padahal saya ingin anak ini termotivasi mengingat orang tua, mengingat pengorbanan guru. Ternyata itu tidak bagus, membuat anak merasa gagal dan bersalah. Begitu juga ketika kita marah, melompat mata, ketika kita bersuara besar, menghardik, itu juga ada sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya juga ada, Ibu Bapak. Ketika anak melakukan kesalahan yang sangat besar, tidak apa kita menggunakan posisi kontrol menghukum. Dan sebagai teman itu positifnya, anak biasanya akan menurut dengan kita, tapi anak akan pilih-pilih guru. Nah, itu anak akan merasa, wah guru ini fair dengan saya, pasti ada berpikiran itu. Tapi negatifnya anak akan pilih-pilih guru. Ketika anak minta perlindungan kepada kita akan bantu. Tapi ketika suatu saat kita tidak bisa membantu, anak akan menganggap, oh ibu ini tidak bisa lagi jadi teman. Dia akan merasa kecewa. Jadi di satu sisi kita cari-cari cara, memang ada positifnya, tapi ada negatifnya. Dan seperti yang kita sering lakukan di sekolah sebagai pemantau. Pemantau itu bagus karena kita menanyakan kepada anak berdasarkan data. Kita bilang, ini kamu kemarin juga terlambat, hari ini juga terlambat, berdasarkan catatan yang dibuat oleh pihak sekolah, yaitu piket atau guru BK. Nah, pemantau ini biasanya suaranya datar, formal, dan memang sesuai dengan yang dianjurkan. Dan yang paling bagus itu posisi kontrol terbaik adalah di posisi manajer. Ketiga, restitusi, ini sangat simpel, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya, kemarin saya buat di kegiatan juga, skenario-nya yaitu seorang anak, itu saya panggil Yovan yang tertidur ketika belajar matematika dengan Bu Rizka. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya waktu itu saya tanya Yovan, kata Bu Rizka, Yovan tertidur ya belajar dengan Ibu Rizka? Iya Bu. Kenapa? Dia akan menjawab, karena saya mengantuk tadi malam habis main game. Nah, kita sebagai guru yang belajar untuk pada posisi kontrol manajer jangan langsung menghakimi. Kok kamu main game terus? Bukan begitu. Kita tanya, main game? Yovan suka main game ya? Iya Bu. Suka main game apa? Itu tujuannya supaya anak itu percaya dengan kita. Jadi dia mau menceritakan permasalahannya. Kadang kita kan anak itu melakukan kesalahan atau melanggar disiplin itu pasti ada alasannya. Next. Oke, menstabilkan identitas tidak ada salahnya kita mengatakan begini. Ya, bermain game itu menyenangkan. Ibu juga suka main game. Tapi saat itu langsung kita masukkan. Tapi main game itu ada waktunya.
tidak harus berlarut-larut. Jadi ketika kita mengatakan, ya ibu juga suka, membuat anak itu merasa percaya dengan kita. Jadi anak itu dia akan terbuka dengan kita. Keyakinan kelas yang mana yang Yovan langgar? Dan dijawabnya, keyakinan kelas tidak menghargai guru. Menghargai guru. Jadi saya tertidur, jadinya saya tidak menghargai guru, Bu. Ya, Yovan tahu kan salahnya begitu ya. Mau berjanji nanti berubah lagi, mau. Dan Yovan janji, Bu, tidak akan main game sampai malam. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh anak kita, Ibu Bapak. Bukan hanya marah-marah, karena kita manusiawi pasti kita marah ya. Tapi bagaimana kita menggali anak supaya dia mau bercerita. Jadi apabila kita telah melaksanakan seperti ini, posisi kontrol yang baik, Ibu Bapak, insya Allah anak-anak kita itu akan melakukan disiplin positif yang langsung dari dirinya. Dia akan malu melakukan kesalahan, dia akan malu apabila melanggar, karena dia memiliki keyakinan. Kita memiliki keyakinan kelas bersama dan guru tidak langsung menghakiminya. Guru bertanya baik-baik. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak, diseminasinya hanya sekilas itu saja. Apakah ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak? Terima kasih Bu, kesempatan yang diberikan kepada kami dengan memberikan materi tadi disiplin positif ya Bu. Budaya positif di sekolah. Oh ya, budaya positif di sekolah. Dari pemaparan yang Ibu sajikan tadi, mungkin dari tipe guru tadi kita posisi kontrol guru mungkin kita yang sering salah, terutama mungkin saya sendiri. Yang seharusnya kita sebagai manajer, cuma kita sering memberikan di posisi pemantau dan penghukum. Kemudian satu lagi, mungkin pernah kita jadi teman, posisi kontrol jadi teman, sebagai teman. Tapi Bu, setelah melihat yang segitiga restitusi tadi, karena saya di sini mapelnya BK Bu, guru bina studi, ini adalah langkah-langkah kerja yang saya lakukan setiap hari Bu. Cuman mungkin apanya yang berbeda secara teori. Kita identifikasi kasus dulu ya. Anak yang dikirim, anak yang kita panggil membutuhkan waktu yang prosesnya lama gitu. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya apa, kita cari penyebabnya apa, kita carikan solusinya. Jadi mungkin itunya saja yang berbeda. Nah, ini sudah langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh guru BK setiap hari. Terima kasih Bu atas ilmu yang diberikan hari ini, pencerahannya hari ini. Terima kasih Ibu Mel. Sebagai guru BK, memang ini budaya positif memang ada hubungannya dengan BK. Disinilah kita gunanya melakukan praktik baik. Ketika saya mendapatkan sedikit ilmu, saya bagikan kepada guru. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosmiati. Akan kelas itu boleh kita diulang-ulang. Diulang maksudnya bagaimana Ibu? Diperbarui. Oh gitu. Nah, boleh. Baik. Sebenarnya kesepakatan kelas itu dibuat ketika awal kita masuk pertama dulu. Tapi karena banyak ibu bapak yang kemarin masih belum memahami kesepakatan kelas, boleh misalnya minggu ini ibu mengatakan atau di awal bulan, anak-anak sepertinya kita membutuhkan satu kesepakatan yang lebih kuat, kesepakatan baru. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan yang akan kita sepakati bersama setelah selama belajar dengan ibu? Boleh. Apabila diperlukan boleh ibu. Mungkin bulan lalu ibu buat ibu masih belum paham dan masih ada kalimat-kalimat negatif. Kalau sekarang kan ibu sudah tahu ada kalimat positif dan kita boleh ibu mau buat kesepakatan kelas boleh. Terima kasih ibu. Kesepakatan kelas itu sangat penting demi mengontrol anak-anak kita dalam kelas. Saya mau bertanya, Silakan. misalnya kesepakatan kelas kan sudah kita bikin, kita buat bersama-sama. Tapi anak tidak mau mematuhi kesepakatan kelas tersebut. Oke. Apakah yang harus kita lakukan? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ketika
apabila kesepakatan ini dilanggar akan ada konsekuensinya. Jadi ketika ibu bapak buat kesepakatan kelas, langsung dibuat konsekuensinya. Untuk ibu Ros sama Bu Emi tidak apa dibuat kesepakatan kelas baru, tapi langsung dilengkapi dengan konsekuensi. Yang sering saya alami itu sebagian siswa ada yang tidak mau ditegur, sudah berapa kali diberitahu, dia tetap membuat satu kelompok tidak mau belajar, mengikuti pelajaran. Jadi ya langkah apa lagi yang harus kita tempuh untuk siswa tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Itu memang sebenarnya masalah kita bersama di sekolah ini. Ada beberapa anak yang berkelompok yang memilih-milih guru. Jadi memang anak-anak ini Bu, kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas ini Ibu Bapak bukan hanya sesuatu yang diletakkan di depan kelas. Itu Ibu Bapak ulang lagi lah dengan anak-anak. Ulang lagi meyakinkan keyakinan kelas. Ini kesepakatan kelas kita dan kesepakatan kelas kita ini betul-betul dilaksanakan. Ketika ada anak yang tidak mau belajar dengan ibu lihat kesepakatan kelas mereka di dalam kelas. Jadi memang wali kelas, kita minta wali kelas untuk lebih menguatkan kepada anak posisi keyakinan kelas ini bagaimana sebenarnya. Bukan hanya penghias kelas, tapi memang diresapkan, memang dilaksanakan. Keyakinan kelas ini kuat posisinya untuk mengontrol siswa. Baiklah Ibu Bapak, sekian diseminasi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir dalam kegiatan kita ini. Semoga kegiatan yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.